Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita akan membahas tentang apakah pasangan kamu masih cinta mantan, pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini, lalu pilih gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Oke, kesayangan, enjoy! Kali ini kita mau ngobrolin tentang apakah pasangan kamu masih mencintai mantan. Aduh, cari gara-gara nih. Ini buat seru-seruan aja ya sayang ya, jangan dianggap serius, nanti takutnya serius ternyata malah berantem. Ini cuma buat seru-seruan aja, it's just fun reading, oke? Buat kamu yang memilih pile number 1 atau pile nomor 1, apakah pasangan kamu masih mencintai mantan? Oke. Seven of Swords, Ace of Pentacles. Ini di sini saya memakai Tarot to Go ya, kartunya mungil gitu ya. Ini short reading aja ya. Six of Pentacles. Oke, short reading aja. Oke. Apakah pasangan kamu masih mencinta mantan? Buat kamu yang milih pile number 1. Six of Pentacles. Wah. Sepertinya pasangan kamu tuh punya memori yang buruk sama mantan. Maksudnya begini. Oke. Ya. Jadi gini ceritanya, pada waktu pasangan kamu ini masih bersama dengan mantannya, itu dia kayak semacam habis-habisan ya, maksudnya habis-habisan dia bekerja keras untuk mempertahankan hubungan. Dan even di sini saya melihat dia bahkan sampai keuangannya tuh sampai impact gitu, artinya dia keluar banyak uang untuk mantannya ya, kehilangan banyak, jadi dia lumayan sakit gitu ya, lumayan sakit. Memang dia masih ingat sama mantan. Kalau ini saya lihat dia masih ingat ya. Dia masih ingat sama mantan. Terus kemudian mereka berpisah ya. Mereka berpisah ya iyalah. Kalau nggak berpisah ya gimana mungkin sama kamu ya. Tapi dia cukup ya. Maksudnya cukup memiliki satu kenangan yang indah gitu bersama mantan. Sekalipun menyakitkan. Ya biasa begitu sih ya orang ya. Makin disakiti malah tambah sayang, heran deh gue gitu ya. Yang jelas pasangan kamu nih membutuhkan waktu yang panjang untuk menyembuhkan dirinya dari kenangan bersama mantan. Karena jadi gini, semakin kamu banyak berkorban, justru kamu akan semakin sulit untuk lepas. Nah, pihak yang banyak berkorban itu adalah pihak yang paling terluka saat hubungan itu berakhir. Ya, that's why makanya kenapa yang disakitin itu malah gak bisa move on, yang menyakitin malah bisa move on, itu terjadi dalam banyak hubungan. Dan ini juga terjadi gitu pada pasangan kamu. Dia sudah habis banyak gitu, udah berkorban banyak, tapi dia masih menganggap bahwa hubungan itu indah gitu. Dia masih ingat ya sampai sekarang. Masih ingat sama mantan, ingat semuanya nih, ingat indahnya, ingat sakitnya, dia ingat semuanya sekalipun sudah berpisah. Dan memang dia menyadari bahwa yang terbaik adalah berpisah. Dia sadar loh, dia sadar bahwa yang terbaik adalah berpisah, tapi herannya kok ya masih ingat gitu. Masih terbayang-bayang sama mantan. Kita kan lihat bagaimana perasaannya terhadap mantan. Oke.
Oke. Dia nggak mau balik ya. Jadi sekalipun, dengan mantan karena dia menyadari bahwa dengan mantan itu adalah satu toxic relationship yang membuat dia menderita, membuat dia, apa ya, secara emosional terkuras emosinya. Jadi dia no second chance, aku nggak mau lagi deh, nggak mau lagi deh. Sekalipun dia masih ingat sama mantan, tapi dia sudah tidak cinta lagi. Dia hanya menyadari dan menerima bahwa hubungannya kemarin dengan mantan adalah sebuah hubungan yang indah yang memberikan dia pelajaran, yang dikenang dalam hatinya, tapi tidak untuk dilanjutkan atau tidak untuk apa ya, tidak untuk dikembangkan gitu loh ya, namanya perjalanan kehidupan, dia berterima kasih pada mantannya, tapi tidak untuk dikembangkan. Artinya kalau misalnya mantannya pun ngajak dia balikan lagi, dia nggak bakalan no second chance. Aku nggak mau lagi, udah cukup gitu. Dan terlebih sekarang dia memiliki kamu ya. Terlebih dia sekarang sudah memiliki kamu, jadi dia menghargai kamu, dia memilih untuk melupakan mantan. Ya, dia sekarang lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama-sama dengan kamu. Ya, itu yang dirasakan sekarang. Ya dia lebih memilih kamu lah, intinya seperti itu. Ya, jadi dia teringat masih, kenangannya masih, memori-memorinya semuanya masih. Tapi dia sudah tidak cinta lagi dan saat ini dia hanya mencintai kamu seorang. Wow, cuit. So sweet ya sayangku ya. So congratulations buat kamu yang memiliki pasangan seperti ini. Ya, dia tahu bagaimana menempatkan diri, dia tahu bagaimana cara menghargai perasaan kamu. Well, oke kesayangan. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku ya, oke? Well, terima kasih. Dan saya akan bergerak ke pile kedua. Pile kedua. Apakah pasangan kamu masih mencintai mantan? Buat kamu yang memilih pile number 2, apakah pasangan kamu masih mencintai mantan? Pile number 2. Ada the sun reverse. Ada strength. Kecil banget ya kartunya ya. Oh, ini apa openingnya? Kartu tarot tugu kecil banget. Tapi ini aku suka banget karena gampang. Ngocoknya tuh gampang. Kalau yang lain itu gede-gede, udah nggak muat gitu di tangan aku. Oke, ada Eight of Swords. Wow, ternyata dia sama mantan dia dikekang. Ya. Oh. Sama mantan dia cukup diikat ya. Mantannya sepertinya adalah seseorang yang posesif. Ya. Mantan adalah seseorang yang posesif. Ada kemungkinan mereka memiliki anak bersama. Atau jikalaupun tidak memiliki anak bersama, ada kemungkinan mereka pernah berbicara sampai ke tahap itu ya, sampai ke tahap yang serius. Artinya tahap serius, tahap ada, kita besok pengen punya anak berapa ya. Jadi minimal sampai di situ ya. Sampai angan-angannya tuh sampai sejauh itu untuk berumah tangga, untuk memiliki anak gitu ya. Oke. Apakah pasangan kamu masih mencintai mantannya? Oke. Oh, I see. Ya, jadi gini. Hubungan mereka sangat dekat ya. Hubungan mereka sangat dekat, sangat close. Sepertinya mungkin ini beberapa aja ya. Mungkin buat kamu yang sudah berusia cukup. Ini even punya anak atau mungkin sudah pernah menikah gitu dengan si mantan. Kalaupun tidak, kalaupun belum menikah atau tidak memiliki anak, mereka tuh sampai ke hubungan yang serius. Hubungan serius itu artinya
berencana untuk menikah, ya sudah berencana untuk menikah, tapi memang si mantan ini dia itu so posesif, jadi mengekang banget, mengekang pasangan kamu ya, mengekang pasangan kamu dan akhirnya dengan kekuatan bulan gitu, pasangan kamu singkat cerita bisa lah bebas. Di sini ada Six of Rods atau Six of Wands ya. Bisa bebas mengalami kemerdekaan. Sepertinya ini pasangan kamu yang lari ya, maksudnya pasangan kamu yang meninggalkan hubungan ini. Ya, atau pasangan kamu yang memutuskan untuk menyudahi gitu ya. Menyudahi untuk memulai satu kehidupan yang baru karena mungkin ini tadi banyak konfliknya, banyak konflik dan ya gimana sih namanya juga dikekang posesif itu nggak enak banget ya. Tapi sebetulnya hubungan mereka itu adalah hubungan yang sebetulnya sih hubungan yang klop ya, hubungan yang cocok gitu ya, sebenarnya. Dan mereka masih menjalin komunikasi sampai sekarang. Sampai sekarang menjalin komunikasi, kita akan lihat apakah komunikasinya adalah komunikasi percintaan atau komunikasi biasa aja yang hanya bersifat menjaga hubungan baik. Oke. Ini salah satu berperan lebih besar ya. Iya, dia capek ya. Pasangan kamu ini capek terhadap mantannya. Dia sangat lelah dengan kelakuan mantannya yang tidak dewasa. Dia sangat lelah, tapi memang dia berbicara untuk wait, saya akan ambil. Oke. Jadi dia sangat lelah dengan si mantan ini. Tapi dia memang masih menjalin komunikasi yang baik itu hanya sebatas kayak kedewasaan aja ya, sama-sama dewasa gitu, tidak perlu bermusuhan. Jadi dia tetap menjalin komunikasi dengan baik tanpa ada tendensi untuk balikan. So kamu bisa tenang, oke? Dan si pasangan kamu ini sepertinya dia adalah pihak yang lebih banyak berkorban gitu. Lebih banyak berkorban untuk mantan. Di sini ada soulmates artinya dia membantu gitu, mungkin membantu pertumbuhan korban dan segala macam sampai akhirnya dia kelelahan dan ketika dia sudah kelelahan, dia memilih untuk mengakhirinya dan memulai satu kehidupan yang baru. Kebetulan sekarang bertemu dengan kamu. Ya, so kamu tidak perlu khawatir akan ada macam-macam ya di antara mereka karena dia hanya ini aja sih, dia hanya ini aja sih, hanya menjalin satu hubungan baik ya, tidak lebih. So, kamu bisa tenang ya. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya, sayangku, cintaku, negeriku, bajuku, lemariku. Oke, sayang. Sekarang Bunda akan bergerak ke pile number 3 atau pile nomor 3 ya. Pile number 3 atau pile nomor 3. Lucu kartunya ya, mungil kecil. Oke. Kita akan lihat apakah pasangan kamu masih mencintai mantannya. Nah lo. Oke. Eight of Pentacles, Strength, the Chariot. Ada kemungkinan ini pasangan kamu dan mantannya itu LDR ya, atau berpisah secara fisik. Buat kamu yang memilih pile nomor 3, tumpukan kartu ketiga, apakah pasangan kamu masih mencintai mantan? Ya, oke. Ya, namanya mantan ya. Ini dari 3 pile kok setema semua ya saya ngelihatnya. Nggak tahu kenapa. Atau mungkin ya begini. Oke.
Oh, well, jadi pasangan kamu ini dengan sang mantan, sepertinya mereka apa ya, beda beda kota, beda negara, atau beda apalah ya. Ini beda, yang jelas di luar kota atau gimana. Mereka sepertinya LDR-an atau bagaimana. Bisa jadi. Dan pasangan kamu ini sudah bekerja begitu keras ya untuk hubungan mereka. Sepertinya, pasangan kamu inilah yang banyak berkorban karena di sini ada Seven of Swords ya. Kemudian Eight of Pentacles, dia itu bekerja keras sebetulnya untuk membangun kehidupan bersama mantan. Tapi apa yang terjadi? Not enough ya. Di sini saya lihat ada satu orang yang dimanfaatkan. Entah yang dimanfaatkan itu adalah pasangan kamu atau pasangan kamu memanfaatkan dia. Nah loh, ini bisa vice versa. Karena ada salah satu dimanfaatkan dan akhirnya ya frustasi gitu karena merasa kayak nggak imbang. Nggak imbang itu artinya apa ya, saling menuntut. Aku tuh udah ngasih kamu ini, kamu balasan kamu apa? Nah, jadi seperti itu. Dan akhirnya frustasi, mengalami kefrustasian dalam hubungan, ya. Ego, ini berpisahnya karena ego ya. Ego banyak bla bla bla, berantem gitu. Dan akhirnya bubar. Oke. Nah, apakah pasangan kamu masih mencintai? Sekarang sepertinya kalian sudah memiliki pasangan masing-masing. Jadi pasangan kamu sama kamu dan mantannya itu even mungkin sudah menikah ya. Sudah menikah tapi saya bisa melihat di sini iya, pasangan kamu masih sayang gitu. Masih sayang sama mantan. Kita akan lihat apa yang menjadi isi hatinya. Isi hati pasangan. Ini agak sedikit berbeda dengan dua pile sebelumnya. Susah amat. Ya, dia masih ingat sama mantan. Dia masih ingat sama mantan, dia masih sayang sama mantan, dia masih cinta sama mantan. Ya, sekalipun mungkin sudah memiliki pasangan lain, sudah memiliki pasangan masing-masing, tapi masih ada rasa. Okay. What else? Oh, dia masih suka nanya kabar. Masih suka nanya kabar ke mantan kamu sekarang apa kabarnya. Gitu ya. Kamu sekarang masih apa kabarnya? Dia masih teringat sama mantannya, dia masih cinta sama mantannya. Oke, dan apa yang harus kamu lakukan kalau kayak begini? Ini karena kartunya keluar begini, saya keluarin kartu ekstra. Ya, saya keluarin kartu ekstra. Ya. Ya, cinta ya. Cinta. Ya itulah, saya rasa begini ya, mungkin it's okay gitu, it's okay untuk menerima pasangan yang masih terbayang-bayang mantan. It's okay, nggak apa-apa. Karena masing-masing orang punya perjalanan. Kamu punya perjalanan sendiri ya. Kamu pun mungkin tanpa kamu sadari, kamu pun juga mungkin masih sayang mantan gitu ya. Dan dia pun demikian. Dia mungkin masih menyimpan mantan, tapi on the other hand atau di sisi lain dia juga menghargai kamu. Hormati pasangan kamu dengan perasaan, memori, dan kenangan-kenangannya ya. It's okay, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Yang penting toh sekarang dia bersama-sama dengan kamu dan bagaimana cara menarik hati pasangan kamu? Iya, kamu jangan mentang-mentang seperti ini lantas kamu ngajakin dia putus. No ya jangan seperti itu. Terima dia apa adanya karena memang ya itu adalah satu perjalanan ya, cinta adalah satu perjalanan. Terima dia, dipangku dia sampai dia bisa benar-benar lepas dari bayangan mantan ya. It's okay. It's okay not to be okay. Nggak apa-apa. Ya. Kamu juga bisa mengukir satu yang indah gitu. Nah, ini tepat banget ya. Ini saran atau pesan dari semesta. Satu sama lain tuh berikan space. Space saat ini. Space itu artinya jarak. Berikan ruangan. Ya. Percaya dan milikilah iman bahwa segala sesuatunya itu akan bekerja untuk kebaikan, ya. Jadi ya yang terjadi saat ini sekalipun pasangan kamu masih menyayangi mantan, berikan dia ruangan untuk menyembuhkan diri tentu saja. Percayai dia untuk dia boleh recovery
Dan milikilah iman bahwa ini pun terjadi untuk kebaikan kalian bersama. Nanti tuh suatu saat ya, di depan, ketika mungkin masa tua atau apa, kalian tuh bisa kayak semacam kasih apa ya, kasih kayak pengakuan, "Oh, aku dulu sebetulnya masih sayang, masih ini." Tapi nggak masalah sama sekali ya, nggak masalah gitu, dan kalian kan bisa tertawa-tertawa ya, "Wah, hubungan kita awet sampai sekarang." Ya inilah perjalanan cinta, gitu. Banyak riak-riaknya, banyak lika-likunya. It's okay sayangku ya. It's okay. Terima, peluk, berikan unconditional love. Ya, well, oke. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Well, buat kalian semua kesayanganku, ya, namanya berpasangan itu adalah dua sosok atau dua pribadi yang berbeda. Hormati perjalanan masing-masing. Kamu pun punya perjalanan sendiri ya. Mungkin pasangan kamu juga tidak tahu di hati kamu tersimpan siapa. Hormati ya, sebagaimana kamu pun juga memiliki perjalanan sendiri. Ya, it's okay, karena kehidupan adalah dua orang yang berjalan bersama-sama, mengalami evolusi jiwa, transformasi hati bersama-sama. Oke, kesayangan. Terima kasih sudah menemani Bunda kali ini. Thank you, aku mendoakan kalian semua yang terbaik ya. Bersama pasangan masing-masing, genggam dengan cinta. Ya, diterima apa adanya. Berikan unconditional love dan rayakan cinta. Oke? I love you kesayangan. Bye-bye.